Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ibu entah belakang ini lewat aku, bu. Kupayah kamu aduk-aduk kan. Dawa atau walking atau rencak di siko di tengah. Cak di tengah. Supaya connect. Rencak di tengah ibu-ibu. Supaya tak payah lo kami main hingo ke belakang gitu. Baik, bahasan kita di subuh hari kini bab yang ke-142, babul isti'dzani wa adabih, bab meminta izin dan adab-adab. Imam An-Nawawi mendasarkan bab ko kepada dua potongan ayat dan sampai buah hadis. Yang pertama, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu hingga kamu meminta izin dan memberikan salam kepada yang punya rumah. Surat An-Nur ayat yang ke-27. Wa qala ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Apabila anak-anakmu telah mencapai usia balighnya, maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, engkau dua buah ayat yang menjadi dasar bab yang kita bahas di subuh hari ini. Yaitu yang pertama tadi surat An-Nur ayat
27 yanglah kita bahas, iaitu larangan dari Allah kepada kita orang-orang beriman, indak boleh masuk ke rumah yang bukan rumah awak kecuali melakukan 2 hal. Yang pertama meminta izin, yang kedua mengucapkan salam. Nah, jadi 2 adab ko yang mesti diperhatikan. Meminta izin, mengucapkan salam. Nah, kemudian dalam surat An-Nur ayat ke-59 Allah sampaikan, kalau anak-anak kita tu telah mencapai usia balighnya, maka hendaklah mereka juga diajarkan atau meminta izin sebagaimana orang lain meminta izin. Nah, di situ kita ambil sebuah faedah dulu Bapak Ibu. Jadi ada anak atau kita sebagai manusia ada proses. Pertama kita lahir kita. Kemudian menjadi bayi. Kemudian dari bayi ada proses namanya balita di bawah 5 tahun, atau sekarang ditambah batita, tambah supaya 6 tahun guys. Ada batita di bawah 3 tahun, ada balita di bawah 5 tahun. Kemudian lanjut, kemudiannya sampailah usia baligh. Usia baligh kau bermacam-macam, tapi pada umumnya yang perempuan lebih capek balighnya daripada yang laki-laki. Ambo punya kawan Bapak Ibu, waktu SD dulu, kelas 3 atau kelas sampai SD lah balik. Artinya umurnya kalau tak salah tak 9 atau 10 tahun. Parusi. Nah, sedangkan maksimalnya batas balik itu adalah 15 tahun. Artinya ibu-ibu, kalau seandainya ada kok jauh mik keluar mah habis pakai kolej ke dalam berapa teh maksimalnya ibu? 15 tahun. Artinya kok ada seorang anak yang tidak menunjukkan tanda-tandanya baligh, seperti perempuan tak adanya nampaknya dapat haid, atau laki-laki misalnya tak adanya mimpi basah, tidak berubah suaranya segala macam, maka batas 15 tahun itu nyolah dianggap sebagai anak yang lah baligh. Kerana itu, kenapa nak muncul tanda-tanda tadi? Biasanya itu ada masalah hormonal di dalam tubuh. Ada orang yang tubuh lahir kan? Lambo tak salah mendengar ada orang perempuan yang tak haid sampai umur sekian. Makanya kok kita temukan kasus seperti itu, kalau lah 15 tahunnya, berarti lah dianggap baligh. Nah, kini pesan dari Al-Quranul Karim yang kini banyak dilalaikan oleh sebahagian orang, atau mungkin lalai orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya, kalau si anaklah mencapai usia baligh, maka hukumnya samanya je orang dewasa dalam hal meminta izin dan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah orang lain atau masuk ke kamar yang bukan kamar.
Tolong ibu-ibu, ketika seorang anak lah mencapai usia baligh, walaupun usianya masih ketek, masih 9 tahun, 10 tahun, masih SD, maka berlakulah hukum bagi dirinya seperti berlakunya hukum kepada orang yang lah dewasa, iaitu ketikanya masuk ke rumah orang lain atau ke kamar yang bukan kamarnya walaupun di rumahnya, mestinya minta izin. Nah, kalau bertamu ke rumah orang, minta izin, mengucapkan salam biasa. Kalau memang itulah menjadi adat awak. Tapi ibu-ibu, anak-anak awak punya kamar kah? Orang gaib punya kamar. Anak lah balik. Ada anak-anak kita ketika kau masuk ke kamar awak ni minta izin. Lain dah bu, lain dia ajarkan dia awak dah. Nak, kau lah balik nak kecil Al-Quran. Kalau kalian masuk ke kamar ayah, ke kamar ibu atau ke kamar yang bukan kamar kalian, tolong minta izin dulu. Ada nak diajarkan? Jarang. Ya awak masuk Zain. Terutama di 3 waktu kata Allah. Tiga waktu dalam surah An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinakum alladhina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah para budak-budakmu dan anak-anakmu yang belum mencapai baligh, bahkan yang belum baligh sekalipun, minta izin dalam 3 hal, dalam 3 waktu. Bahkan yang belum baligh pun, selagi nyolah ngeratilah dia bisa diagihkan pemahaman, di 3 waktu minta izin kalau ingin masuk kamar orang gaib. Ataukah kamar yang bukan kamar. Bila tu? Yang pertama, min qabli salatil fajri, sabalun salat subuh. Yang kedua, wahina tada'una thiyabakum minal zahirah, ketika kamu menaruh pakaianmu di waktu zuhur, artinya ketika istirahat siang. Yang ketiga, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Dari ayat ko Bapak Ibu, ada pesan tersembunyi yang tidak disabitkan oleh Allah di situ, tapi ada pesannya, yaitu Islam mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin kalau bisa kamarnya lah berpisah dengan kamar orang gaib. Ada tak terbaca di ayat itu? Kan ada. Tapi makna tersiratnya begitu. Islam mengajarkan dengan pesan tersirat di dalam hadisku, dalam ayatku, sebisa mungkin orang tua mengajarkan anaknya terpisah tampe laloknya jo orang tuanya sedini mungkin umuan. Dan itu dipraktekkan oleh orang barat, Bapak Ibu. Orang barat tu bahkan ketika anaknya masih bayi, Bapak Ibu, lahnya pisahan tapi lalu. Tu saya lihat video-video orang barat punya anak tu. Masih bayi. Masih umur setahun, 2 tahun lah gitu ya. Pisah tapi lalu. Nah, mungkin dia awak ko tak bisa dia awak mereka. Lalu caranya dia cara mengontrolnya, kadang pasang CCTV atau kamera atau alat rekam yang ketika anaknya menangis, bisa dengar dari kamarnya surang. Cara orang barat. Nah, dia awak minimal Bapak Ibu, minimal kita praktekkanlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, yaitu muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin watribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10
wa farriqu bainahum fil madaji'. Kalau umurlah 7 tahun, anak tadi disuruh sembahyang, suruh solat, diajarkan, diawasi. Kalau umur 10 tahun tak jua melakukan solat, dipukul, boleh dia hukuman. Ini bapa ibu-ibu, kita sebagai orang tua, sebagai ayah kah, ibu kah, sebagai nenek kah yang mendidik anak-anak kita, rentang umur 7 sampai umur 9, tugas awak mengajarkan, mengawasi, mendidik, memerintahnya untuk solat. Alun boleh dihukum lain, apalagi hukuman fisik. Kalau menegaskan boleh, kalau mau hukum tak boleh, tegas boleh. Tapi kalau lah umur 10 tahun tak jauh salat, umur 10 tahun masih meninggalkan salat atau bolong-bolong jua salatnya, walaupun alun balik sekalipun, boleh dihukum. Jadi dipukul di siku bapa ibu-ibu salah satu bentuk hukuman. Tapi yang dimaksud oleh hadis itu bukan pukulan itu. Maksudnya adalah memberikan hukuman yang membuat si anak tadi meninggalkan kebiasaannya tak sembahyang. Artinya setelah dihukumnya bisa sembahyang lagi. Yang efektif hukuman. Jadi tak mesti ditangani. Bisa jadi dikurangi wang belanjonya. Bisa jadi di stop dulu fasilitas yang punya misalnya. Pokoknya yang membuatnya jera, yang awalnya masih meninggalkan salat atau bolong-bolong salat, akhirnya salat. Nah, kini bapak ibu banyak orang gaek yang menganggap anaknya mau 10 tahun tak sembahyang jua sebagai hal yang biasa. Alasannya, Ustaz, anak tu masih ketek. Si ketek baru Ustaz. Kalau lah SMP nya nanti ke sembahyang surang saja. Lain terbukti itu. Tak jua lah SMP nak sembahyang. Lah SMP yang masih kecil je ketik baru nanti kalau lah SMA nya sembahyangnya tu Ustaz. Bahkan justru di SMA malah tak sembahyang. Kenapa? Karena step pendidikan tadi tidak dilewati dengan baik. Di umur 7 sampai 9 tu proses tu sangat menentukan. 7, 8, 9. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Diajarkan, disuruh, hadun boleh dihukum. Kalau 10 hanya boleh dihukum. Ingat dulu bu ibu-ibu, mungkin pernah juga kita ceritakan di siko. Ketika di MDA, ada seorang guru. Kecil beliau, Ananda, tolong tunjuk tangan sianan tinggal solat hariku. Menunjuklah. Sebagian kawan-kawan termasuk Abu sendiri. Si ketik. Ya masing-masing kelas. Yo dia 10 tahun ke itulah. Ya, kelas-kelas sampai SD. Kemudian beliau ambil lilin. Kemudian di duit lilin tadi disuruh antri surang-surang meletakkan jari tadi di atas lilin. Nalai duit api. Nah, ketika lah merasuan angik tadi ya kecil bila angik nak, angik bu. Kopi ketek baru bu. Kalau kalian lah dewasa nanti lah akil balik masih meninggalkan solat, maka meninggal nanti kalau tidak bertaubat dari itu lebih gadang api nan akan membakar awak di neraka nanti. Kalau seandainya ikut saja kita tidak tahan, lalu bagaimana nanti di api di neraka. Alhamdulillah itu sangat berbekas. Pagi ini saya ingat kami tidak ada kami meninggalkan solat semenjak itu. Nah kini Bapak Ibu, ada tak orang tua yang memiliki ketegasan seperti itu? Atau minimal ketika ada guru yang tegas seperti itu kepada anaknya, lain tak berangnya apa? Apa? Guru kini berketakutan. Takutnya ketika dilakukan hal yang model itu, orang tua tak setuju dengan pola seperti itu, dia aduan ke polisi, bisa dipenjara.
Dan itulah terjadi, ada di berita barusan dalam beberapa hari ke Bapak Ibu, beberapa minggu ke, ada salah seorang guru mengingatkan anak tahanan SMA atau SMK, SMP, pokoknya yang lah lagak gadang lah, mengingatkan untuk semayang, agak dia hukuman, mengadu ke orang gaib tak setuju, malah guru pun dituntut membayar 50 juta. Gaji 500,000 sebulan, tentu 50 juta. Makanya kalau ndak sepaham pola orang gaib je guru yang mendidik, tak akan berhasil pendidikan. Tak berhasil. Tengok sebentar dalam rapik orang gaib ko protes, ustaz bakok mereka pola mereka protes lo. Tak ada kesepahaman orang gaib je cara mengajar guru. Atau sebaliknya, guru pun tak perlu punya pola yang pas untuk anak, maka tak akan berhasil pendidikan. Tapi kalau gurunya punya ilmu, tahunya pola-pola mendidik, kemudian orang tua pun mempercayakan pola mendidik itu kepada guru untuk anaknya, insya-Allah berhasil pendidikan. Makanya Bapak Ibu, orang-orang gaib dulu, walaupun ambo tak merasukan tapi pernah mendengar cerita. Kok ada orang-orang tua dulu menyarahkan anaknya pergi mengaji ke surau, beraja ke buya, beraja ke ustaz, yang nyobao kalau tidak salah 3. Pertama bare, yang kedua minyak, yang ketiga kayu. Bare jo minyak ko istilahnya SPP lah kalau bahasa awak kini, wang sekolah. Kalau kayu go kecil orang gaib ke orang tua, ustaz ko kayu kok mada anak ambo nak mu ada surah solat segala macam, boleh ustaz lacui nyo jo kayu go. Nah ketika anak terima danyo, kemudian dilacui dek guru, pulangnya ke rumah menangis mengadu. Ditanyalah oleh orang gaibnya, bang kau menangis? Dilacui dek guru. Ni kerja orang gaib, nyo ambil pelacui dari belakang, nyo tambah lacui anak. Kerana orang gaib tahu anaknya tak mungkin dihukum kecuali kalau anaknya salah. Pola. Nah, kalau pola kau diikuti dengan baik dan kita ilmui dengan baik, insya-Allah tidak akan ada anak-anak kita yang tidak solat. Minimal itu sudah, walaupun bisa lah berjamaah, minimal tidak ada yang tidak solat lah, ya boleh kalau nyalah di usia balik tadi. Nah, balik awak ke kaji kita Bapak Ibu, bahkan ketika si anak alun balik sekalipun, alun balik tapi nyolah mengerti, ketika nyo ingin masuk ke kamar orang gaib nyo, terutama ya ke kamar orang tua lah terutama, di waktu nanti ko tolong diajarkan minta izin. Memang kau anu jadi biasa dah awak, menjadi kebiasaan ya awak. Karena kendalanya kadang anak awak di usia-usia yang masih 10 ke bawah tu, kadang laloknya jawab je baru gitu kan begitu. Tapi kalau seandainya mampu kita mempola lah memisahkan anak walaupun di usianya ulun balik, maka ajarkan di waktu sebelum solat subuh, di waktu orang tuanya istirahat siang, di waktu setelah isya, kalau ingin masuk ke kamar orang tua, ajarkan sebisa mungkin tak minta izin. Kok begitu? Kok diajar minta izin? Kok disuruh orang gaib atau orang tua, kalau anak-anaknya lah 10 tahun dipisahan tapi laloknya lain, tak sama je orang gaib tapi lalok. Kira-kira hikmah tu, hikmahnya luar biasa kok. Yang jaleh kalau kita sedang lalok kan 3 waktu tadi kan waktu istirahat, sebelum subuh waktu istirahat tu. Ketika siang sebagian ada orang memilih istirahat, kemudian setelah isya waktu istirahat. Nah waktu istirahat kau kan apa namanya, awak tak tahu, kadang tersingkau aurat lah, kadang ikon nampak lah, kemudian itu. Nah si anak walaupun yang balik, tapi nyolah tersimpan memori di dalam kepalanya.
ketikanya mencari hal-hal yang seharusnya alun pantasnya cari dari kedua orang tuanya, maka akan tersimpan memori itu dalam kepalanya dengan sangat kuat dan akan mempengaruhi kepribadian anak tadi ketika lah dewasa. Jadi itu hikmah pisahan. Jadi jangan dojo anak awak terutama di umur 10 tahun. 10 tahun masih sekamar jo orang lain. Atau sekamar jo saudaranya yang berlawanan jenis. Oh Ustaz, kamar kami cie kamarnya. Kok keadaan murid itu? Tolong diakali ku baalah caranya. Supaya ndak samalah kamar anak jo kamar orang gaib. Kok kadibuek lah diampan kasua di luar dibatehi atau baalah caranya. Penting kita akali supaya anak-anak kita yang lah mulai beranjak dewasa, apalah yang lah dewasa, yang lah balik, jangan sampai ada yang satu kamar jo orang gaib. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis ya. Hadis yang pertama, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidhanu thalathun fa in udhina laka fa illa farji' muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin itu 3 kali saja. Apabila engkau diizinkan maka masuklah, kalau tidak maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Jadi kalau ingin bertamu ke rumah orang, walaupun tu tetangga awak sendiri, minta izinnya berapa? Minta izin di situ maksudnya kalau dalam apa dia awak, kontak dia awak kan, Assalamualaikum, tanang. Assalamualaikum, tak ada jawapan. Assalamualaikum, tak ada. Dah 3 kali tu buat ya. Berarti tugas awak ulang. Kalau dalam perkiraan awak, dalam dugaan awak, awak mengetok pintu itu, orang rumah tu mendengarnya. Cik sebagian ulama mereka tu. Misalnya pintu jo kamarnya atau rumahnya keteknya bah. Awak ketok mereka bisa dipastikan tarangarinya, tapi taknya buka-buka. Itu kan bahasa halusnya menolak awak untuk masuk. Bahasa halus. Tapi kalau dalam dugaan kita, misalnya rumahnya rumahnya lawe, kemudian dengan 3 kali tadi rasa-rasa dun tarangarinya lai, maka boleh lebih. Sampai dalam perkiraan awak, kau kira-kira memang orang kau dah izin jawab oleh atau apalah alasan, makanya kita pulang. Atau kok saking pentingnya pesannya mungkin bisa dihubungi jo HP atau apa. Nah, tetapi risiko Bapak Ibu, dikatakan oleh ulama kita, kecil ulama awak, untuk yang punya rumah, jangan engkau malu mengatakan kepada orang yang ingin bertamu ke rumahmu, pulanglah. Awak belum siap lah, atau nak ingin nerima teramu saat itu. Dan engkau wahai orang yang minta izin, jangan juga engkau marah ketika tuan rumah mengatakan pulanglah. Dah lihat saya, belum bisa nerima tamu. Kalau dia awak mungkin tak biasa mereka ibu-ibu. Karena awak orangnya terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak sagan kau orang, tu budaya gitu memang dibentuk seperti itu.
kadang kurang biasa untuk bataruih tarang. Dia atau tidak, Bu? Nah, kurang mau undang awak. Lah jalan kita jalan tak bisa gua, tapi ucapnya insya-Allah. Ada nak yang itu? Jarang yang mu betul tarang dia mohon maaf yo ku jadual lambo pas bana di jadual undangan ibu ku. Dan iku tak bisa mau meninggalkan. Mohon maaf Bu yo. Undangan ambo terima, tapi mohon maaf bana ambo tak bisa hadir, mudah-mudahan dalam kesempatan lain hadir. Jarang orang yang mau betul tarang itu. Tapi yang ucap aja insya-Allah. Sehingga yang terjadi uranglah baroknya datang, akhirnya kecewa kerana nyo tak datang. Apalagi kalau nyo tokoh masyarakat, nyo diharapkan hadir. Padahal yang orang pun tak bisa hadir. Tapi tak sagan mengatakan indak nyo kecewaan insya-Allah, insya-Allah. Uranglah sana lo hatinya, pusyanu bisa hadir go. Pas acara tak hadir, kecewa tak orang? Kalau prinsip ambo Bapak Ibu, lebih baik orang kecewa di awal tapi jaleh daripada orang tu senang di awal tapi kecewa di akhir. Lebih padiah nak kecewa di akhir tu. Kalau nyo kecewa di awal, nyo mungkin bisa mencari alternatif lain yang ke diundang. Tapi kalau lah kecewa di akhir, kolah caralah diadukan. Sama akan dicari lain pengganti. Nah, jadi dalam banyak kondisi atau dalam kondisi-kondisi tertentu memang dituntut awak untuk berani mengatakan bataruh tarang. Nah, dalam konteks sebagai tuan rumah, kalau memang kita dalam keadaan tidak bisa menerima tamu, maka jangan sagan-sagan mengecek ada bisa. Cik ulama kok. Dan kita sebagai tamu yang ditolak untuk menjadi tamu, jangan lo berak. Apalagi bertamu awak tu di waktu-waktu yang tak direncanakan jo tuan rumah. Contoh Bu, ibu lah berencana jam 8 kapai ke Padang. Mesti jam 8 Pak. Kalau tidak bisa talak di tempat acara itu. Kiranya jam 8 kurang 5 datang orang ke rumah awak. Nyo tak ada bagi kabar sebelumnya, tak ada bagi pemberitahuan. Datang dan datangnya ko, keperluannya tak mungkin 5 minit selesai tu. Paling tak kat boleh minit setengah jam. Beranilah Bu menolak Bu. Tapi Bu harus padang. Makanya memang bertamu itu kalau dari jauh rancaknya memang bagi tahu. Nah, sebagian orang awak kan prinsipnya mereka. Nantilah ambo bagi tahu supaya nan tuan rumah tak usahlah repot-repot mana. Kan itu. Justru ketika nak bagi tahu nya malah repot. Ya tak? Kau ada urusan awak dari Padang, dari Jambi, dari Pekanbaru, bahkan dari Jakarta. Nyo ingin bertemu ke kita kau hormat je nyo kau. Tapi tiba-tiba saya datang, rumah masih berserak-serak, nan kari masak indah ado. Repot awak akhirnya, tambah repot. Tambah lu sagan leh, kau tamu dari jauh tapi rumah berserak-serak. Maka menurut kami prinsip mereka itu bukan prinsip yang benar. Sebagusnya apa? Ketika bertamu ke rumah orang yang kita dari jauh, bagusnya agih tahu. Bila agih tahunya di waktu yang kira-kira orang tu bisa mempersiapkan diri, apakah sehari sebelumnya atau setengah hari sebelumnya, perkirakan saja. Karena dugaan awak tak sama je orang. Kalau awak kan mungkin prinsip awak supaya tidak repot-repot. Tapi nyo sagannya kalau ada tamu di rumah, kalau tak tak hidangan air, tak tak hidangan makan, kalau tak rapi rumah tu sagan bananya. Kalau di awak mungkin tak masalah di awak. Tapi di orang tu jadi masalah. Maka lebih baik dah kita. Bahkan Nabi sendiri Bapak Ibu, Nabi pulang dari luar. Beliau ada keperluan pai parang lah atau apalah gitu ya. Nah, sebelum beliau sampai ke rumahnya, beliau utusan dari sahabat beliau
untuk agih tahu isteri beliau di rumah bahawa beliau akan datang, akan tiba lagi, supaya isteri beliau bisa mempersiapkan diri dengan segala sesuatu. Sampai begitu Nabi menjaga. Makanya Nabi, bapa ibu, ketika beliau lah sampai misalnya di Madinah, beliau tak langsung datang ke rumah dulu dah. Beliau mampir ke masjid dulu, untuk salat minimal 2 rakaat. Beliau bersiwak dulu, basuh-basuh diri yang bisa beliau lakukan. Supaya apa? Yang pertama, orang yang di rumah bisa mempersiapkan diri, kemudian beliau pun datang dalam keadaan yang baik. Balik awak ke kaji tadi lah ibu-ibu, meminta izin tu pada 3 kali. Kemudian masuk awak, suruh kita pulang. Mohon maaf bu, ambo tak bisa nerima tamu gini, jangan lo berang awak. Kalau memang keadaannya begitu, ya, minta izin 3 kali. Kalau tak jadi bukaan pintu yang dalam dugaan korang ku pasti tahu kita mengetuk pintu, maka hari selawat pulang selawat. Masuk juga mungkin bapa ibu dalam menelpon, ya, dalam menelpon. Kalau telpon orang lah 3 kali, telpon kita nak diangkatnya, maka stop dulu. Jangan buat tubi-tubi telpon. Tunggu dulu. Lagi jeda. Kemudian lah jeda misalnya setengah jam. Tak ada je yang nampak hubungi balik. Jadi hampir samalah keadaannya. Jo kita minta izin masuk ke dalam rumah ketika kita berkomunikasi melalui saluran telefon maupun dengan cara-cara yang lain. Terlanjut hadis yang kedua. Itu awak duduk. Di awak tak bisa nerima tamu, yang senawak salah, kurang tepat cara. Karena orang kawak tak tahu namanya, bisa jadi Syanu. Tapi orang tu kebiasaannya mungkin bertamu semacam. Iya. Awak tak bisa. Yang zawak. Yang saya. Kalau awak tahu kebiasaannya tidak baik, itu kan cara awak mencegah diri kita untuk melakukan dan berbuat. Dakwah. Kalau memang dalam dugaan kuat awak, nyo akan melakukan itu dan kebiasaannya melakukan hal itu. Itu kan bahasa alih menolak, bu ya. Bahasa alih menolak. Dakwah, tak masalah. Tapi sebaiknya kalau bisa awak menemui langsung dan mengecek secara terang, tentu itu yang lebih rancak. Dan kadang-kadang ya, Bu. orang tu dapat kunci dah lagi kata-kata tak ada. Dibuka pintu di ke dalam rumahnya dan salam. Hadis yang kedua tu, Bu. Hadis yang kedua. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikan syariat meminta izin itu salah satu alasannya untuk menjaga pandangan. Jadi ibu, dilarang awak ketika ingin bertamu main inti di jendela orang. Kenapa? Isti'zan min ajlil basar. Min ajlil basar. Menjaga pandangan. Dari apa? Dari aurat tuan rumah yang belum memakai pakaian menutup aurat mungkin. Dari keadaan rumah yang mungkin model kapal parang kanai bom pacah. Tak sekadar kapal pacar, kapal parang kanai bom pacah. Nah, kalau diketok langsung buka, nampak tak aurat tadi kadang? Orang tak persiapkan diri. Makanya tak boleh diintip. Bahkan dalam hadis, ada hadis yang cukup karih Bapak Ibu. Kalau ada orang bertamu mengintip-intip tu, boleh tuan rumah menusuk matanya juga sih. Kan karih bahasa hadis.
Artinya jangan itu dilakukan. Karena rumah tu kadang aurat tu orang lain. Aurat kau maksudnya ada hal-hal yang tak patut dicari. Yang ketika orang bertamu ke rumah, orang rumah kau mesti mempersiapkan dulu segala sesuatu. Min ajlil basar. Makanya rancak juga misalnya ibu-ibu ya, kalau sebuah rumah pintu masuknya itu kalau dibuka langsung nampak ruang utamanya. Kalau Kelambon praktekkan ibu, tagak di samping rumah, tagak di samping. Misalnya kau pintu, itu. Ketika kira-kira tu rumah kau buka, kemat mereka. Supaya apa? Kok seandainya nyo buka tuan rumah pintu tadi, kok nyo alun memakai menutup aurat dengan baik atau ada keadaan rumahnya yang tak pantas kita cari, maka terjaga pandangan awak dari mencari hal. Makanya yang mulai tadi bu, ketok kemudian langsung awak buka pintu itu sesuatu yang tak diperbolehkan. Karena min ajlil basar, menjaga mata tadi supaya tidak mencari hal yang tidak patut kita cari. Terlanjut hadis ketiga. Wa an Rabi'i bin Hirash qala haddathana rajul min Bani Amir annahu ista'dhana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'alij faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح. Dari Rabi'i bin Hirash, beliau berkata, seorang laki-laki dari Bani Amir telah menceritakan kepada kami bahwasanya dia minta izin kepada Nabi untuk masuk ke dalam rumah beliau sedangkan beliau sedang berada di rumahnya. Kemudian laki-laki tadi berkata, "A'alij, bolehkah saya masuk?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pesan kepada pembantunya, "Keluarlah engkau kepada orang yang ada di luar tadi, ajarkan dia cara minta izin, katakanlah, ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Laki-laki tadi mendengarnya, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Nabi pun mengizinkan dia masuk, kemudian dia masuk ke dalam rumah. An Qaldah bin al-Hambali radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari Qaldah bin Al-Hambal, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku masuk ke dalam rumah beliau, aku menemui beliau dan tidak atau belum mengucapkan salam. Maka Nabi SAW bersabda, kembalilah, kemudian ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nah, risiko ibu-ibu, ada dua hal yang disuruh oleh Nabi. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua minta izin. A'adkhul, a'adkhul itu artinya boleh tak ambo masuk ke rumah.